おしゃべり Chit Chat. Domo minasan guys, welcome back di channel Osaberi Citat. Masih bersama saya Dasuki. So di Osaberi kali ini topiknya masih ngebahas anime Decadence. Dan sekarang sudah masuk ke episode ketiga. So minasan guys, episode ketiga ini berjudul Steering dan tayang perdana tanggal 22 Juli 2 bulan lalu. Episode ini aslinya berfokus tentang latihan Natsume bersama Kaburagi, tapi ada juga fakta besar yang diungkap tentang latar belakang di dunia Decadence di dalam episode ini. Jadi di dunia Decadence ini menasang guys, di tahun 2400-an tingkat polusi sudah parah dan bumi nggak ramah lagi untuk dihuni. Ini ngebuat tatanan sistem negara hancur dan perusahaan-perusahaan global dengan keuangan besar mulai mengambil alih. Perusahaan-perusahaan ini lalu berlomba-lomba untuk menciptakan cyborg. Jadi robot-robot yang kita lihat di episode sebelumnya yang menjadi player itu disebut dengan cyborg. Perkembangan dan jumlah cyborg pun semakin pesat. Mereka bahkan punya kecerdasan mandiri dan mampu merasakan emosi. Sementara di sisi lain, manusia semakin diambang kepunahan. Dalam persaingan tersebut, sebuah perusahaan bernama Solid Quake berhasil menduduki puncak persaingan dan kemudian mendapatkan hak atas kehidupan manusia yang tersisa. Mereka lalu membuat kubah raksasa yang mengelilingi benua Eurasia untuk menjadikannya layak huni. Fasilitas Decadence selalu dibangun di dalam kubah ini, dan Solid Quake kemudian mengembangkan sebuah sistem mandiri untuk mengelola fasilitas ini. Sistem ini diharapkan mampu membuat keputusan terbaik dan para cyborg dikerahkan sebagai kaki tangan pelaksana kehendak sistem. Dengan menyerahkan semua pengambilan keputusan kepada satu sistem, hal ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang tertib dan pengelolaan Decadence yang sempurna, dan mencegahnya mengalami nasib seperti bumi saat ada di tangan manusia. Itu juga mungkin yang membuat sistem ini cukup sadis, karena begitu ada satu hal yang dianggap menyimpang, sistem akan langsung menganggap hal tersebut dapat mengancam tatanan yang ada, kemudian mengeluarkan perintah untuk mengeliminasi penyimpangan tersebut. Kaburagi dan Natsume mengunjungi markas Gear untuk membeli perlengkapan supaya bisa melatih Natsume. Nah, melalui latihan mereka berdua ini kita diberitahu tentang tata cara untuk berburu gadol. Jadi seperti prediksi saya di episode 1 minasan guys, gadol ini punya sistem pertahanan diri, yaitu mengeluarkan zone ketika mereka diserang. Nah, saat berburu, para pemburu akan memancing gadol untuk mengeluarkan zone-nya terlebih dahulu. Di dalam zone ini ternyata ada semacam jalur magnetik yang bisa dilihat dengan kacamata khusus. Backpack yang berbentuk bulat itu ternyata disebut dengan tangki okson. Selain berfungsi untuk mengumpulkan zat okson dari para gadol, tangki okson juga berfungsi sebagai alat untuk bermanuver di jalur magnetik di dalam zone. Tangki okson ini juga tersambung ke sebuah alat pelontar yang berfungsi untuk menembakkan jarum-jarum raksasa berbentuk sedotan. Jarum sedotan ini ditembakkan dari jarak dekat, menargetkan pembuluh okson yang bagaikan darah bagi para gadol. Jarum sedotan ini ditembak berulang kali ke berbagai pembuluh yang berbeda dengan tujuan membuat gadol mengalami pendarahan sampai mati. Tapi proses tersebut harus dilakukan dengan seefisien mungkin karena tangki okson ini juga mengkonsumsi okson sebagai energi. Jadi kalau tangkinya sampai kehabisan okson, maka usernya tidak lagi bisa bermanuver atau menembakkan jarum sedotan ini.
Semua teknik tadi harus dipelajari Natsume dari Kaburagi yang cara melatihnya lumayan barbar minasang guys. Berulang kali babak belur dan sampai kelelahan, tapi sedikit demi sedikit Natsume menunjukkan perkembangan. Tapi di proses latihan ini juga Natsume mulai sadar kalau tangan kanannya ini benar-benar menjadi penghambat yang bisa membuat dia terbunuh di pertempuran sesungguhnya nanti. Melihat kepercayaan diri Natsume yang turun, Kaburagi lalu mengajaknya mengunjungi toko senjata yang ada di daerah kumuh di wilayah Tenker. Di sana, Kaburagi melakukan upgrade ke tangan prostetik Natsume menjadi model yang lebih baru dan bisa berfungsi sebagai pelontar jarum sedotan. Natsume pun senang dengan upgrade yang dia dapat dan mendapat kembali rasa percaya dirinya. Saat dalam perjalanan untuk latihan dan mengetes lengan barunya, segerombolan gadol menyerang benteng Dekadens dari bawah tanah. Hal itu membuat retakan di permukaan dan menyebabkan mobil yang dikendarai Kaburagi dan Natsume terpental. Pipe yang ikut bersama mereka jatuh ke dalam retakan tanah dan mendarat di atas salah satu mobil Gears yang sedang mencegat para gadol. Natsume dan Kaburagi yang berusaha mengejar Pipe pun kembali dihadapkan ke medan perang yang sesungguhnya. Episode 3 pun bersambung di sana minasang guys. Lagi-lagi ini adalah sebuah episode yang sangat solid. Saya suka episode ini langsung to the point dan gak bertele-tele. Latihan Natsume pun dijelaskan dengan singkat dan padat. Lalu prosesnya diperlihatkan melalui adegan timelapse, itu menurut saya sangat efektif. Tingkah polos Natsume juga ngebuat episode ini tambah enjoyable. Di episode 3 ini kita juga diperkenalkan sedikit dengan Kurenai. Dia adalah sosok tanker pemburu gadol yang dikagumi Natsume. Termasuk Kurenai ada sekitar 200 orang yang bergabung dalam The Power sebagai unit tanker pemburu gadol. Kisah pertemuan antara Kaburagi dengan Pipe juga sedikit diperlihatkan. Dan rupanya Minato, si kepala operator di benteng Dekadens, juga tahu tentang keberadaan Pipe ini. Jadi ini menjadi pertanyaan, apakah Minato ini benar-benar manusia atau cuma avatar? Karena kalau dilihat-lihat, Minato ini seperti punya hubungan dekat dengan Kaburagi. Kekejaman sistem juga kembali diperlihatkan dengan adegan sistem sedang mengeksekusi sebuah cyborg yang dianggap tidak kompeten. Sistem juga sepertinya semakin menuntut Kaburagi untuk semakin aktif dalam mencari bug dan tidak cuma menunggu perintah. Well, itu dia tadi minasang guys untuk Osaberi episode ketiga dari anime Dekadens. So far perkembangan ceritanya cukup cepat minasang guys. Jadi prediksi saya kemungkinan konflik utamanya nanti adalah antara para cyborg dengan sistem, atau bisa jadi juga para cyborg dengan manusia yang jadi dewan pimpinan direksi di perusahaan Solid Quake. Jadi teori saya kemungkinan rakyat jelata yang selamat dari polusi bumi ini ditempatkan di fasilitas Dekadens, lalu mereka terus-menerus didoktrin bahwa manusia punah karena invasi dari para gadol. Sementara di sisi lain ada manusia dari golongan berpengaruh di jajaran dewan direksi perusahaan Solid Quake yang mengontrol semua dari kejauhan. Well, binasang guys, gimana menurut kalian episode ketiga dari anime Dekadens ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan segitu dulu untuk Osaberi kali ini. Sampai jumpa di Osaberi selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan belnya supaya kalian tidak ketinggalan ya. Daisuki out, mata aimashou.